Pasar saham global lagi turun, berita di mana-mana bikin takut. Dan jujur, gue yang baru 6 bulan mulai investasi aja sempat mikir, ini gue lanjut atau stop ya? Teman-teman, balik lagi sama gue, Fauzan, seorang karyawan swasta yang kerja di pedesaan yang sudah memiliki beberapa saham global. Gue di sini bukan expert atau masih pemula juga seperti teman-teman. Cuma gue pengen sharing sudut pandang yang mulai gue pelajari. Kita sama-sama tidak panik di saat kondisi seperti ini. Karena kalau lihat kondisi sekarang, market itu relatif merah. Berita resesi di mana-mana, ekonomi nggak jelas. Bahkan kita refleks ya, kita pasti tahan uang, stop beli barang-barang yang mahal atau malah jual rugi saham-saham kita. Dan jujur, gue juga sempat berpikiran kayak gitu. Tapi gue mulai memikir lagi, kalau misalnya market bagus, kenapa semua orang pada beli? Sedangkan ketika market turun, kenapa semua orang pada takut? Berarti justru di kondisi kayak gini ini adalah peluangnya ada gitu ya teman-teman. Akhirnya gue pakai cara paling simpel dulu, yaitu nyicil tiap bulan atau sering disebut dengan DCA. Jadi bukan menebak market tapi rutin beli market. Gue fokus sekarang ini di saham ETF. Tapi untuk saat ini saya lagi fokus di saham, yaitu saham QQQ. Karena saya lihat datanya di tahun 2008 dulu sama ketika terjadi COVID, itu saham QQQ turun drastis. Dari harganya sekian turun sekitar 20-30%. Dan strategi saya sekarang ini, QQQ itu sedang turun koreksi sekitar 10-15%. Bahkan tadi malam itu saya sempat cek, dia sudah tembus di angka 562 USD ya kan per lembar sahamnya dari harga 607. Ini merupakan kesempatan bagi kita ya untuk menyicil lebih banyak lagi apabila terjadi crash lebih dalam. Karena sampai saat ini saya lihat di akun saya, itu saham QQQ mungkin bisa tembus di bottom paling bawahnya itu di harga 550. Kalau dia sampai tembus di harga 550, ini bisa terjadi crash yang sangat menguntungkan bagi teman-teman yang punya cash di saham. Kalau teman-teman bisa beli harga yang sangat-sangat diskon, yang biasanya teman-teman beli di harga 600, ini teman-teman bisa dapat 550. Itu kan lumayan diskonnya sekitar 20%. Dan itu sangat jarang sekali terjadi. Mungkin 4 atau 5 tahun lah bisa terjadi lagi seperti itu, tapi itu sangat jarang-jarang sekali. Maka dari itu ini merupakan kesempatan bagi kita, dan strategi saya yaitu untuk saat ini saya akan fokus dulu ke saham QQQ. Kenapa seperti itu? Karena memang dia turunnya memang cepat dan naiknya itu berkali-kali lipat. Kita bisa lihat ketika COVID kemarin dia turun sangat dalam, kemudian naiknya gila berkali-kali lipatnya. Dia turun itu sekitar 450 US dollar, kemudian naik sampai sekarang ini tidak sampai 600, kemudian kan sekarang kan mulai turun lagi. Nah itu dia, kita akan ambil peluang di situ. Kalau dia bisa tembus di harga 550 US dollar, ini merupakan keuntungan diskon bagi kita. Apabila turun lagi, bottomnya tidak kuat, dia turun lagi, itu bisa sampai 520, 530, dan itu sangat-sangat menguntungkan. Maka dari itu teman-teman, saya sarankan untuk saat ini sisihkan uang ya, uang teman-teman kalau bisa sudah mulai dicicil. Cicilnya bagaimana caranya bang? Caranya teman-teman cukup top up dulu menggunakan aplikasi Flip ataupun Wise ataupun transfer antara bank menggunakan bank BCA. Teman-teman top up sebanyak mungkin ke akun teman-teman IBKR. Kemudian nanti teman-teman bisa pantau setiap kali market buka. Misalnya market buka itu di jam 9 malam ya, biasanya dia tutup itu jam 4 subuh. Teman-teman buka market itu di sekitar jam 10, jam 11 malam. Itu kondisi market sudah relatif normal ya. Itu teman-teman beli, lihat bertahap di situ. Kalau misalnya range harganya di harga 560 sampai 570 ya, kalau teman-teman ambil tengah-tengahnya, beli di tengah-tengahnya ya, seperti itu. Seperti yang saya ingin contohkan sekarang ini adalah screenshotan saya beli bertahap menggunakan 3 layer. Jadi saya sudah siapkan beberapa amunisi. Jadi layer pertama, kalau misalnya dia tembus layer pertama, dia turun lagi, saya tambah lagi layer kedua dia tembus lagi, saya tambah lagi layer ketiga. Apabila tidak tembus di layer kedua sama layer ketiga, ya tidak apa-apa, otomatis jam 4 subuhnya itu ataupun saat market tutup itu akan tercancel secara sendiri. Tetapi setidaknya kita sudah dapat 1 layer. Dan teman-teman harus ingat di harga berapa teman-teman sudah beli layer tersebut.
Karena kenapa? Ketika dia nanti turun lagi, kita tidak beli lagi layar yang sudah kita belanja, sudah kita beli. Jadi kita beli lagi layar di bawahnya dengan nominal kalau bisa ditambah terus. Seperti itu. Untuk nominalnya bagaimana, Bang? Teman-teman, untuk nominalnya kalau saya sendiri saya pakai strategi semakin dia turun saya lipat kali duakan. Misalnya di harga 570 US dollar itu saya pakai untuk market share-nya itu 0,1 atau 0,2, berarti kan sekitar 20 dolar. Nah, misalnya dia turun lagi 560 atau 555, itu saya kasih naik lagi sekitar 0,5 atau 0,7. Intinya ya tergantung dengan amunisi atau keuangan kita sendiri, teman-teman. Maka dari itu saya sarankan untuk teman-teman untuk konsisten menabung terlebih dahulu atau top up terlebih dahulu di IBKR. Kita kumpulkan amunisi, nanti ketika market benar-benar jatuh kita bisa belanja. Dan juga jangan panik serta jangan takut untuk beli ya, jangan sampai momen tersebut hilang. Oke, mungkin sekian dulu, nanti saya akan bahas lagi mungkin soal top up-nya seperti apa. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih.